hari ini kita ada war tiketnya Kang Kang Mak, Mak. dan ada nonton bareng sama fans juga, sama bareng-bareng ada komunitas Warkop. Iya. Jadi yang kemarin gak kebagian gala premier kita bagi lagi ke sini. Bagaimana sih antusiasme melihat penonton yang begitu banyak sampai war seperti ini? Iya, seneng banget. Alhamdulillah ya, senang sih, mudah-mudahan terus euforianya terus sampai nanti filmnya tayang. Dan kita senang karena yang nonton tuh Organik gitu. Iya, organik, dan reaksinya tuh seperti yang kita harapkan gitu. Semuanya ketawa-ketawa, bagian-bagian yang sedih ternyata mereka juga nyampe. Jadi seneng banget sih kita. Seneng banget. Kak Mas, katanya udah dicoba di beberapa bioskop sih sebelum tanggal 15, katanya udah reaksinya bagus banget. Iya, Mana aja nih? kita happy banget. Kemarin pertama tuh di Kalibata. Selipi ya. Iya, Kalibata, di Selipi, di Cijantung. Terus di Epicentrum ini, terus nanti di Bekasi, dan tiketnya tuh ternyata sold out semua gitu. Bahkan saya mau ngajak teman-teman saya harus war tiket juga. Ikutan. Harus ikutan war Iya. tiket gitu, karena mau pesen segini, pas udah mau pesen ternyata udah diambil sama orang. Ternyata gini seru sih. Baru nunggu kabar 1 detik, 2 detik, baru mau klik, Udah hilang dibeli. gitu. Menyenangkan tapi. Menyenangkan. Oke, uniknya sendiri Kang Mak ini apa sih? Kan dari Iya, sebenarnya kan film ini kan remake dari film Pimak yang dulu dari Thailand kan 2013. Nah, banyak fans Pimak ini yang penasaran nih kalau diadaptasi itu jadi seperti apa sih. Dan ternyata pengalaman mereka setelah nonton Pimak dan nonton Kang Mak berbeda gitu loh. Iya. Mereka merasakan, loh kok ini kan jadi kayak film Indonesia, ini kok jokesnya lebih masuk gitu. Terus dari situ mereka kayak nyebarin dari mulut ke mulut, wah lu harus nonton ini, lu harus nonton ini. Gue udah nonton Pimak, gak usah nonton ini lagi. Enggak, ini beda gitu. Nah itu yang bikin kita jadi seneng sih. Maksudnya kita mengadaptasi, tapi kita nggak totally sama aslinya. Bahkan si Mario Maurer, Davika, sama Banjong saudaranya ketika nonton film ini happy banget. Iya. Karena kita punya twist yang beda di belakangnya. Dari ratusan film yang sudah dibintangi nih, Buset. apa yang berbeda nih? Ratusan. Oh, ribuan ya? Berbeda kalau buat aku ya itu, aku baru pertama kali jadi setan sih. Memerankan sebagai setan maksudnya. Pada awal-awal itu gimana tuh Kak? Apakah Kakak langsung menerima, merasa di challenge atau ada pertimbangan? Pasti ada pertimbangan, pasti kan baca skripnya dulu, nanya-nanya dulu timnya siapa gitu. Walaupun udah tahu waktu itu memang Vino duluan ya yang memang udah dari awal di approach gitu. Ya udah akhirnya semuanya udah saya baca, saya udah tahu timnya, ya kayaknya nggak ada alasan saya untuk menolak sih gitu. Jadi Karena memang beda ininya, Iya. jadi nggak paketan juga karena kan beda manajemen kan. Jadi saya dulu Iya. ditawarin, saya baca terus ya sebetulnya pertama pertimbangannya memang cukup berat karena pertama film ini sebenarnya film yang sukses, terus kedua diadaptasi itu harus seperti apa gitu, filmmakernya itu siapa, lawan mainnya itu siapa. Tapi setelah ngobrol, setelah kita workshop, ternyata menarik banget gitu, dan apalagi kita belum pernah main film berdua komedi gitu sebagai peran utama gitu. Jadi walaupun kita nggak berkomedi tapi di sini cukup menyenangkan lah gitu. Nggak selalu serius terus. Kemarin habis Buya Hamka, dia mungkin habis syuting Marlina apa yang serem-serem. Ya udah lama, tapi maksudnya kita main film yang ringan-ringan tuh jadi hiburan buat kita juga gitu. challenge-nya sendiri, Afno, gimana sih? Challenge-nya nggak boleh ketawa aja kalau main sama komedian-komedian itu. Berat banget, mereka ngomongnya udah ngalor ngidul kemana-mana. Kita harus tetap stay, nggak boleh ikutan ngelawak, nggak boleh ikutan ketawa gitu. Tapi awal juga pertimbangan nggak sih pas tahu jadi main film berdua bareng, kan ternyata berbeda ya, awal Kak Vino dulu, kemudian Kak Marsha baru tahu. Awalnya pertimbangan nggak sih Kak? pasti kita mempertimbangkan itu ya. Maksudnya kita juga ada tawaran-tawaran lain yang memang memasangkan kita berdua gitu. Tapi kan nggak semuanya Harus diambil gitu. Kita juga memikirkan gimana kita berdua masuk ke karakter baru ini. Ya itu banyak pertimbangannya sih. Jadi nggak tiba-tiba karena dia main saya juga oke langsung oke gitu, atau kebalikannya nggak selalu begitu. Kalau misalnya tawarin karakternya saya bagus, dia nggak bagus, ya dia nggak harus ambil juga gitu. Dan nggak
nggak punya planning kalau main harus berdua terus tuh enggak gitu. Jadi memang semuanya itu perhitungan dari produser dan sutradara sih. Dan setelah melihat filmnya kayak gimana, puas nggak? Aku sih seneng banget. Jujur Happy aku sih seneng. ini cerita Kayak buat aku sendiri nonton setelah nonton tuh aftertaste-nya heartwarming sedemikian menyenangkannya. Ternyata kan kita ya syuting, tapi kan kita belum lihat hasil keseluruhan Iya. gitu. Ternyata pas selesai aftertaste-nya tuh sangat-sangat Betul. menyenangkan. Sebetulnya kan Kang Mak ini ceritanya kan benang merah tentang cinta yang sejati gitu kan. Bahkan di beda alam sekalipun gitu. Ini kan sebetulnya walaupun itu sebetulnya absurd, tapi banyak banget ketika orang nonton ini kayak ngepost atau nge-tweet itu pengen banget kayak Mak Permasari kalau punya pasangan, berarti kan itu memberikan efek yang positif gitu loh. Dan dengan ramainya film horor sekarang, film ini menawarkan justru sebaliknya gitu, bukan horor yang nakutin tapi horor yang bikin kita jadi punya cinta kembali, persahabatan lagi gitu. Iya. Gimana ada pengalaman syuting pas ternyata syuting bareng tuh gimana Kak? Jadi senang karena quality time terus atau ada momen-momen yang Oh itunya pasti ada, aku sih selalu menikmati itu ya gitu karena kerja bareng sama Vino itu selalu menyenangkan dan bukan cuma orang kayak cie mau berdua-dua enggak gitu. Kan kita ketika kita di lokasi dan bekerja itu tuh beda gitu dan iya bisa dibilang ada quality time, iya juga karena bisa bareng. Tapi lebih dari itu sih gitu. Kalau di film ya kita harus jadi partner kerja gitu dan jadi partner kerja yang menyenangkan. Alhamdulillahnya aku merasa kita partner yang cukup baik untuk bekerja sama gitu. kemarin ada yang viral perihal abis syuting pulang masih ngurus anak bantu ngerjain Ya PR. itu mah dari dulu ya gitu. Itu mah selalu sih, bahkan Selalu. saya lagi syuting tuh udah mau take tuh masih bantuin ngerjain PR anak gitu. Iya itu. Ya tetap jadi tugas orang tua tuh nggak boleh tinggal. Iya dan gitu. kita nggak merasa kita itu luar biasa melakukan itu ya. Itu memang ya kita jadi orang tua ya. Justru menikmati sih. Iya ya gitu. Jadi Memang bukan kayak banyak. hebat sekali kita ya nggak gitu. Dan nggak jadi sesuatu yang ngeribetin. Aduh nih orang syuting ada urusan anak, enggak sih. Memang nyaman-nyaman aja sih. Memang ya kehidupannya kayak gitu. Padahal kan kalau orang kan mungkin ada guru lesnya lagi tapi kalau kalian kan tetap menghandle sendiri nih. Alhamdulillahnya lagi anakku cukup disiplin ya gitu untuk dia tahu apa yang harus dia kerjakan gitu kayak tugas sekolahnya, tugas-tugas dia cukup disiplin gitu. Jadi kita bersyukur kita nggak terlalu sulit untuk kayak memantau dia kayak udah buat PR belum gitu, udah belajar belum, kita tuh enggak Iya. gitu. Hanya yang ketika dia mengalami kesulitan dan dia butuh bantuan dia akan ke kita gitu. Jadi ya itu ya alhamdulillahnya begitu sih. Tapi kalau dua-duanya lagi kerja, lagi syuting itu kalau urusan anak tuh ada yang mengurus kakak mungkin ibu atau Kalau ya sekarang kan dia udah besar ya gitu. Tapi dari dulu ya memang kalau dulu dia selalu ikut saya kemanapun saya pergi gitu. Kalau sekarang dia udah besar di rumah ada mbaknya yang dari sudah lama ikut kita. Ada ibu saya juga gitu. Jadi ya. Kalau dulu gantian, kalau misalnya saya syuting, biasanya Marsha nggak syuting. Kalau Marsha syuting biasanya saya nggak syuting. Cuman sekarang udah mulai agak gede, udah mulai bisa ditinggal. Tapi tetap lah namanya anak kecil ada drama-dramanya gitu. Begitu ada di rumah nggak pernah terjadi sesuatu gitu, begitu pergi tiba-tiba manjanya atau apanya keluar. contoh kayak gimana tuh kak? Ya ada aja mau ini mau itu gitu yang sebetulnya nggak perlu gitu. Cuman kita udah tahu, nah ini ntar kalau kita pergi nih lihat aja nih bentar lagi nelfon ada gitu. Tapi kadang-kadang hal kayak gitu justru yang kita kangenin sih. Bahkan kadang-kadang kalau kita pergi berdua, misalnya mau nonton atau mau apa gitu, mau pergi kemana, kayaknya kalau nggak ada dia tuh kurang gitu. Jadinya kayak karena mungkin anaknya cuma baru satu ya. Kalau misalnya teman-teman yang punya anaknya banyak kan mungkin dia bisa bermain bareng di situ. Kalau misalnya ini kan enggak. Ya gitu sih, semuanya seru. Tapi pernah ada komplainan gak sih tentang ayah ibunya terus bekerja? Enggak sih dia. Enggak sih. Kita Ya itu emang- kayak tadi Vino bilang waktu dulu ya kita berbagi pasti waktunya gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga nggak mau dia merasa kayak ditinggalkan atau Iya. kita sibuk kerja dia sendirian, kita juga nggak mau kayak gitu. Tiba-tiba kayak urusan PR, urusan itu yang harus kita yang bantu sih.
Jadi dia nggak perlu mikirin kalau di syuting harus nanya kemana gitu, enggak, karena kita pasti selalu kasih solusinya gitu. Jadi dia tetap nggak merasa jauh gitu, nggak merasa kehilangan. Apalagi sekarang teknologi udah gampang gitu kan, bisa Video tinggal call. chat. Dan kebanyakan juga ngerjain tugas itu mereka udah mulai digital gitu kan. Kita bisa bantu pakai gadget, nanti kita kirim kayak gini loh caranya. Ntar dia tinggal belajar dari yang kita kirim dan dia baru ngerjain sendiri. Itulah yang serunya jadi seorang aktris aktor. Iya. Ya kayaknya iya, jadi orang tua apapun bidang pekerjaannya sih pasti ya ada tantangannya dan pasti Iya. menyenangkan. Nggak cuman sebagai aktor aja ya, pasti di bidang lain pun orang tua juga pasti punya strateginya masing-masing tergantung pekerjaannya. Yang penting anaknya pun juga tahu kerjaan kita tuh seperti ini. Bisa 24 jam gitu. Pernah kita bawa ke lokasi biar mereka lihat kerjaannya tuh kayak gini loh. Kan taunya hasilnya doang. Kita kasih lihat nih syutingnya kayak gini, capek nunggu, tempatnya pun gak selalu enak. Jadi dia tuh bisa menghargai kita juga gitu. Nggak jadi anak yang ngeyel, manja gitu. Nuntut ini itu gitu. Terus reaksi anak ketika nonton ini? Sedih. Oh dia nangis. Dia nangis. Mungkin Sampai dia pikir bengkak ibunya mata. setan kali. Dia nangis sampai Nggak diliatin tahu. sama orang-orang. Aku waktu juga premier. sampai ketawa karena ngeliat dia nangis. Ya nggak tahu, mungkin karena adegan juga kita Iya. nangis-nangisan berdua ada ya bagian itu, mungkin dia juga jadi terbawa ya. Tapi kita nonton dulu filmnya. Menurut kita Iya. ini kan filmnya 13 plus. Anak saya tuh sebetulnya di bawah itu. Tapi kita tahu lah anak kita seperti apa, jadi kita bisa lihat. Maksudnya kita mendampingi. Kita ya. mendampingi ini bisa nggak ditonton oleh dia gitu. Kalau misalnya buat teman-teman lain yang punya anak di bawah 13 tahun untuk nonton ya harus didampingin, harus tahu anaknya tuh seperti apa gitu. Kan takutnya walaupun ini horor komedi ya horornya lucu lah, terus komedi tapi kan jokes-jokesnya apakah ini anak kecil masuk apa-apa. Jadi sebelum nonton udah kita kasih tahu duluan ini adegannya kayak gini. Kamu nggak perlu ngerti sampai segini-segini, kamu nikmatin lucu-lucunya aja gitu. Dari reaksinya nangis. Iya karena ya mungkin ngeliat ada. Ketawa dan nangis akhirnya, nggak expect. Terus bilang apa pas pertama kali setelah nonton, bilang apa ke kalian? Ya sih ya gitu aja, coba kita tanya sedih tapi bagus-bagus gitu. Sampai kita press con waktu habis premier tuh masih nangis. Cuma udah baru ini lagi. Habis itu udah. Greeting dong buat saksikan ini. Oke. Halo teman-teman semua, saya Vino G. Bastian. Saya Marsha Timothy. Jangan lupa saksikan film Kang Kang Mak Mak. from Pimak mulai 15 Agustus di seluruh bioskop Indonesia.